Agama Kecamatan Malangki Barat. Kepadanya yang hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Paun bersama seluruh kaum staf yang hadir. Yang terhormat Kanda Samsurijal SE, Ketua Panwas Cam Kecamatan Malaki Barat bersama teman-teman anggota. Yang terhormat para pejabat pemerintahan Kecamatan Malangki Barat, para kepala kasih dan staf yang sempat hadir, para orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang terhormat Bapak Ketua BPD bersama unsur pimpinan dan anggota yang sempat hadir. Teristimewa ibu-ibu dari pengurus BKMT Kecamatan Malangki Barat bersama seluruh anggota. Yang terhormat adik-adik dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Yayan Palopo. Teristimewa Sahibul Bait, anak, cucu, saudara, istri, ahli waris dari orang tua kita, ayahanda kita, saudara kita, bahkan guru kita almarhum Bapak Rusli bin Saleh Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau di alam barzahnya, diluaskan kuburannya, diberikan cahaya yang terang benderang di alam barzahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan beliau bersama orang-orang soleh, suhada solihin, masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, bagi ucapan terima kasih kita, jazakumullah khairul jaza. Beliau adalah guru kita, panutan kita, orang tua kita, saudara kita. Kita kirimkan falah Fatihah sebelum nanti pembacaan doa. Ila ruhi Bapak Rusli bin Saleh Rahman bisirul Fatihah.
Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, beliau selalu memperingati saya, mendidik dan mengasihi saya. Ketika saya waktu itu 2013-14 sempat sama beliau waktu di Panwascam, ya kami ketua Panwascam. Pada saat itu beliau kepala kasih waktu itu. Beliau sangat luar biasa keilmuannya tentang manajerial, pemerintahan, terutama ilmu-ilmu filsafat orang-orang tua dulu. Sehingga pada saat ini beliau terbaring di alam barzah melihat para koleganya, saudaranya, kita-kita yang hadir. Ya, kita berkata, kita minha khalaqnakum, kita berasal dari tanah, kita kembali kepada tanah. Maka pesan beliau, tanah ya alim. Kita harus tanya diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tanyalah diri kita, hisablah diri kita, hitung-hitunglah amal kebaikan kita, amal buruk kita, untuk menjadi bekal yang kita bawa mati. Para orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin sidang jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur pada siang hari ini bersama seluruh pelayat, seluruh handai tolan, sahabat, kolega, keluarga, murid-murid beliau berada di rumah duka saat ini dalam rangka mengikuti acara takziah atas telah berpulangnya ke rahmatullah Bapak Rusli bin Saleh Rahman. Itu semua adalah karunia Allah yang ada pada diri kita, masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik. Selagi ada kesempatan, selagi umur panjang yang Allah berikan, titipkan pada kita sekalian, selagi kita masih sehat, dalam situasi apapun kita selalu berbuat kebaikan. Nabi berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Kamu terbaik, manusia terbaik adalah manusia yang selalu memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Setetes keringat perjuangan kita ditebus pahala jihad fi sabilillah. Makanya ibu-ibu, bagaimana jauhnya perjalanan, bagaimana sulitnya jarak tempuh, kalau perjuangan di jalan Allah itu dibalas dengan jihad. Setiap langkah digugurkan 10 dosa, setiap langkah diberikan 100 pahala. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita jadikan kesehatan dan kehidupan kita ini untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk selalu berbuat kebaikan. Tebarlah pesona kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun. Wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu menghapus dosa-dosa yang Anda lakukan. Karena kita tidak ada yang sempurna di sini. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, amal-amal membaca Al-Quran, zikir dan doa, berbuat baik, silaturahim yang kita lakukan menghapus dosa yang kita lakukan. Itu terdapat dalam Al-Quran surah ayat 114. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang Anda lakukan, yang kita lakukan, menghapus secara sendiri dosa-dosa yang kita lakukan. Walaupun Nabi menganjurkan kita untuk bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin, para orang tua saya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkahnya acara ini sebagai bukti dan tanda cinta kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rasulullah diberikan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quranul Karim sebagai hudan, petunjuk bagi kita, syifa'ul lil mu'minin, obat bagi orang-orang yang beriman. Sejauh mana kita jadikan Al-Quran sebagai obat? Tentu dari berdasarkan keyakinan zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan pada Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bapak-bapak jamaah sekalian, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi, sesungguhnya Al-Quran menjadi pembela kita, memberikan syafaat mulai di alam barzah kita. Tatkala kita butuh pertolongan, maka Al-Quran memberikan syafaat yang kita baca setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Yakin dan percaya pertolongan Allah datang. Allah memberikan pertolongan berupa syafaat Al-Quran. Selain itu, berkat kita ikut baginda Rasul, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW, nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah ta'ziah rahimakumullah. Tentu kita sebagai seorang yang beriman, tatkala kita mendengar saudara kita, orang tua kita, sahabat kita meninggal dunia, mesti kita sebagai orang yang beriman mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan, kemudian hujamkan dalam hati kita, kita ini dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disunatkan bertakziah langsung, ya Allah, mudah-mudahan beliau mati dalam husnul khotimah. Baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah hukumnya sunnah kita melafazkan kalimat itu. Tatkala meninggalnya beliau pada tanggal 17 September 2020, medsos terutama Facebook digemparkan dan meninggalnya guru kita, saudara kita, sesepuh kita. Kita ucapkan belasungkawa di sana. Itu termasuk, apalagi diiringi dengan doa Al-Fatihah dan lain sebagainya. Nabi telah menjelaskan, Bapak Ibu jamaah sekalian, man azza musabatan falahu ajru amsalih. Barang siapa yang ikut bertasliyah, berduka cita, merasakan apa yang dirasakan bedihnya dari Ibu Nyanti dan saudara-saudara saya, adik-adik saya, kita mendapatkan bagian pahala berkat daripada bertasliyah, ikut merasakan berduka cita atas meninggalnya orang tua kita, saudara kita, suami kita, ayah kita, sahabat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kepada intisari pembahasan takziah ini, tentu Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan ayat-ayatnya untuk kita pahami, untuk kita renungi, muhasabah diri bahwa kita ini dari Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah. Sekeras-kerasnya hati seorang manusia tatkala mendengar ayat-ayat Allah, dia akan tunduk terhadap ajaran dan perintah Allah. Kita lihat bagaimana tatkala Fatimah membacakan ayat-ayat Allah, Umar Ibnul Khattab bagaimana keras hatinya, dia luluh lantak hatinya. Kenapa? Karena dari ayat-ayat Allah yang dia baca. Di dalam Al-Quran yang sering kita baca, bahkan menjadi wasiat para khatib pegawai syara pada hari Jumat. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-sekali, janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan muslim. Bagaimana cara kita mati dalam keadaan muslim? Tentu mengamalkan ajaran-ajaran Allah dan ajaran baginda Rasulullah. Hubungan kita dengan Allah diperbaiki dengan sholat, puasa, haji, baca Al-Quran, silaturahim, berbuat baik kepada sama manusia. Kemudian hubungan sesama manusia jangan diputuskan. Kita pahami bersama. Ya, sudah mulai musim-musim politik. Jangan sampai perbedaan gambar yang kita pilih, perbedaan baju, perbedaan warna membuat kita renggang dengan saudara kita, famili kita, sahabat, kolega kita. Kita berkacamata dari sejarah. Bagaimana perhelatan politik yang begitu dahsyat, bahkan banyak korban yang berguguran tatkala kita bela mati-matian dengan nafsu, sehingga kita menyesal jadinya. Kenapa? Kita lihat dulu waktu Jokowi sama Prabowo, kita yang habis-habisan, bahkan ada nyawa melayang gara-gara pilihannya. Habis-habisan membela. Katanya 1000% saya bela Prabowo. Akhirnya apa yang terjadi? Habis pemilihan, Prabowo dengan Jokowi baku rangku masuk di kabinetnya. Masya Allah, kita tercengang melihatnya dan menyesallah kita yang baku bambe, yang baku tidak ngomong sama saudara kita. Jangan sampai terjadi nanti putra-putra terbaik kita berlaga di Pilkada Luwu Utara ini, kita yang menjadi sasarannya, korban politik. Berpolitik sah-sah saja, dianjurkan oleh agama kita. Ya, pers damai. Ya, apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya dari PPK, dari Panwas, kita akan pilkada yang damai, saudara-saudara sekalian. Buat apa kita bermusuhan? Lebih-lebih kalau kita menjauhkan silaturahim, menjauhkan rezeki, namanya itu berkah hilang. Kita lihat di dalam hadis baginda Rasulullah menjelaskan, isnani la yanzuru li abdi yaumal qiyamah. Dua golongan manusia yang tidak dilihat wajahnya nanti di hadapan Allah. Allah tidak mau lihat dia. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraannya. Yang kedua, wajarus su, jadi sahabat, kolega, tetangga yang jahat. Bagaimana kita bisa jahat kepada tetangga? Kalau kita sakit, yang bawa kita pertama kali adalah tetangga kita, bukan anak kita yang berada di rumah sakit kerja berbulan-bulan. Di sana tetangga yang bawa kita. Ibu-ibu kalau mau melahirkan, perut buncit sudah mulai mual, anak-anak sepotong mungkin keluar, yang ditolong pertama adalah tetangga kita. Hargai, hormati tetangga kita, Bapak Ibu sekalian. Rumah kebakaran yang pertama kali dicari adalah tetangga, bukan anak kita yang jadi pemadam kebakaran di Palopo mau tolong kita. Tetangga yang menolong kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi mengatakan, kalau mau kau lihat kualitas imannya seorang, lihatnya apakah dia akur dengan tetangganya atau tidak, akur dengan sahabatnya atau tidak. Begitu juga saudara-saudara sekalian, anak muda, cewek dan cowok. Kalau mau kulihat itu cowok itu bagus, lihat dia akur atau tidak dengan saudara-saudara cowoknya. Cewek juga begitu. Jangan gara-gara make up dia baku bambi, dia ngomong dan sebagainya. Satu mencela yang pakai make up harga 20.000, yang satu mencela juga pakai make up yang harga 1 juta. Tidak ada habis-habisnya saling celah. Sehingga satu ketika Nabi SAW, ini hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tatkala Nabi SAW lewat di sebuah kuburan tua, kurang lebih 4-5 orang yang dimakamkan di sana, kuburan tua. Pada saat itu menurut riwayat Nabi SAW memakai keledai. Tiba-tiba pada saat dia berada di
Di jalanan, di pinggir kuburan tersebut, tiba-tiba keledainya meronta Nabi SAW, hampir jatuh menurut riwayat itu. Maka Nabi SAW turun. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat-ayat Allah, mengambil pelepah daun kurma, kemudian dibacakanlah doa, bacakan surah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Allah, hindari ahli kubur ini dari azab kuburmu ya Allah. Akhirnya berhenti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi terhadap ahli kubur yang ada di tempat ini? Rasulullah mengatakan, seandainya engkau dengar, wahai sahabatku, kamu tidak akan tidur selama-lamanya. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya tatkala kita menghadapi sakaratul maut, meninggalkan dunia ini belum bertaubat kepada Allah. Tidak ada amal baik yang kita persiapkan untuk jalan